Puji Tuhan, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Apa kabar? Senang sekali saya Pendeta Andrianus kembali bisa hadir menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi dalam sebuah program ODF online dengan firman Tuhan. Satu program yang membawa kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai orang percaya, saya selalu mau ingatkan kepada setiap kita bahwa Alkitab berkata, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, artinya oleh sesuatu yang jasmani, oleh sesuatu yang lahiriah semata, tetapi manusia hidup juga oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita menginginkan kehidupan, maka pastikan kita menerima kebenaran firman. Kita menerima dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari ini melalui program ODF kita akan menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Kita akan sama-sama dibekali oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan setiap kehidupan kita. Bersama dengan saya hari ini dalam program ODF, mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau di tempat di mana Bapak Ibu Saudara ada hari ini menyaksikan siaran ODF ini, ada Alkitab, ambil Alkitabnya, dan atau kalau pakai handphone, smartphone atau pakai gadget, silakan buka aplikasi Alkitabnya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada sebuah berkat Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Dan satu tema firman Tuhan yang kita pelajari hari ini berjudul mematahkan belenggu keangkuhan. Mari kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Kita siapkan hati kita untuk menerimanya. Kita berdoa. Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Saat ini hati ini terbuka. Bicara buat kami, telinga ini mendengar, mata ini melihat. Beri kami pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kesanggupan untuk kami mentaati dan melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan saya dalam program ODF online dengan firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya hari ini. Kita akan belajar tentang mematahkan belenggu keangkuhan. Kita belajar dari sebuah kisah, dari sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, menjadi pembelajaran berharga bagi kita tentang bahayanya keangkuhan, bahayanya kesombongan. Kita akan melihat dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Peristiwa Menara Babel menjadi sebuah pelajaran berharga bagi setiap kita yang ada, yang hidup saat ini, dan kita yang sedang belajar dalam program ODF online dengan firman Tuhan hari ini, bahwa bahayanya sebuah kesombongan, bahayanya sebuah keangkuhan itu akan mendatangkan kehancuran dalam apa yang kita kerjakan, bahkan akan membawa dampak kebinasaan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan kita perlu mewaspadai dan jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah kungkungan belenggu
keangkuhan, kungkungan belenggu kesombongan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita mematahkan belenggu keangkuhan, bagaimana untuk kita bisa bebas dari belenggu kesombongan ini. Peristiwa Menara Babel adalah peristiwa di mana kesombongan sesuatu yang tidak Tuhan sukai, sesuatu yang sangat Tuhan benci. Sampai-sampai Alkitab menceritakan, Alkitab mengatakan sendiri, Tuhan yang turun tangan untuk mengacau balaukan. Tuhan yang turun tangan untuk memporak-porandakan apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mendirikan Menara Babel karena keangkuhan, karena kesombongan. Mereka berusaha untuk mencari nama, mereka berusaha untuk menjadi populer, mereka berusaha untuk menjadi terhormat, ternama, terpuji dalam kehidupan ini. Karena keangkuhan, karena kesombongan, Tuhan memporak-porandakan, Tuhan menghancurkan apa yang diperbuat. Nah, pelajaran berharga buat kita hari ini adalah bahwa segala usaha, segala pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah motivasi untuk keangkuhan, untuk kesombongan, akan berakhir pada sebuah kehancuran, akan berakhir pada sebuah kebinasaan, akan berakhir pada satu keadaan yang porak-poranda, tidak akan pernah terselesaikan secara baik. Kesombongan, keangkuhan akan selalu mendatangkan bencana bagi manusia. Jadi berhentilah untuk angkuh, berhentilah untuk sombong. Jangan kita hidup dalam keangkuhan, jangan kita hidup dalam kesombongan. Menara Babel ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat setiap kita. Mereka berusaha untuk mencari nama, mereka berusaha untuk menunjukkan popularitas mereka, mereka berusaha untuk menunjukkan kehebatan mereka. Apa yang terjadi? Kesombongannya berbuah kehancuran. Tahukah Bapak Ibu, dosa yang pertama-tama kali muncul dalam kehidupan ini adalah dosa kesombongan. Dan itu dimulai dari satu pemberontak, malaikat pemberontak yang bernama Lucifer. Lucifer ini melakukan kesombongan. Apa yang dia lakukan? Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin mendapatkan pujian dan penyembahan seperti yang Tuhan dapatkan. Dan karena kesombongannya, karena keangkuhannya, Lucifer harus terusir dari kerajaan sorga. Lucifer harus terbuang dan tercampak dari kerajaan sorga. Kesombongan akan memisahkan kehidupan kita jauh dari Tuhan. Kesombongan akan mendatangkan kebinasaan. Kesombongan akan menyebabkan kita terusir dari hadirat Allah. Adam dan Hawa pun demikian juga. Ketika mereka berusaha untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka punya sebuah ambisi dan keinginan yang ditawarkan oleh setan, yang ditawarkan oleh iblis dalam penjelmaan ular, bahwa ketika mereka memakan buah yang terlarang itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut, maka ular berkata kepada Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka dan kamu akan melihat dirimu dan kamu akan menjadi seperti Allah. Terbersit di dalam pemikiran Adam dan Hawa, saya yakin, saya percaya, ada keinginan, ada keangkuhan, ada kesombongan yang mulai muncul. Mereka ingin memiliki satu posisi, satu keberadaan, satu kedudukan yang sama dengan Tuhan. Mereka menjadi sombong. Dan apa yang terjadi? Karena kesombongannya, karena pemberontakan, ketidaktaatan terhadap perintah Allah, mereka, Adam dan Hawa pun harus terusir dari Taman Eden. Mereka terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Dosa kesombongan selalu membawa kehancuran. Dosa kesombongan dan keangkuhan membawa keterpisahan kita dari hadirat Allah yang kudus. Dan Alkitab mengatakan, karena apa yang diperbuat, ketidaktaatan, pemberontakan, dosa kesombongan tersebut menyebabkan kita manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari hadirat Allah. Kita terpisah dari hadirat kudusnya Tuhan. Dan kalau ini tidak diselesaikan, kalau ini tidak ditangani secara serius, apa yang disebut sebagai kesombongan dan keangkuhan, maka akan berujung kepada sebuah kebinasaan. Nah, hari ini kita belajar untuk bagaimana kita bisa mematahkan belenggu keangkuhan, mematahkan belenggu kesombongan. Kita lihat terlebih dahulu Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10.
Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh yang memimpin pergerakan pembangunan Menara Babel. Dan tokoh ini bernama Nimrod. Sebenarnya Nimrod adalah seorang yang sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki kedudukan, sudah memiliki jabatan, sudah memiliki kekuasaan untuk memerintah, popularitas sudah dia punya. Dan Alkitab mengatakan Nimrod adalah orang yang mula-mula sekali sebagai orang yang memiliki kuasa di bumi, sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang menjalankan otoritas dalam jabatan kepemimpinan di atas muka bumi ini. Kalau kita berpikir, Nimrod ini sudah punya popularitas, Nimrod ini sudah punya kedudukan, sudah punya nama. Tetapi Nimrod ternyata masih memimpin pergerakan orang-orang yang ada pada zaman itu untuk membangun Menara Babel. Sehingga dia masih memiliki sebuah ambisi dan keinginan untuk menjadi lebih lagi, lebih terhormat, lebih ternama, lebih terpuji, lebih hebat lagi. Dan Alkitab tadi mengatakan dalam Kejadian pasal yang ke-11, mari kita membangun Menara Babel dan kita mencari nama. Tujuan daripada kesombongan dan keangkuhan adalah supaya kita memiliki sebuah ambisi kehidupan ini untuk lebih dikenal, lebih dihargai, lebih mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang menurut kita adalah sebagai sebuah kepuasan, rasa puas. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang hidup dalam keangkuhan, orang yang hidup dalam kesombongan, selalu akan ada ketidakpuasan dalam dirinya, selalu akan ada ketidakcukupan dalam dirinya, selalu masih ingin mendapat lebih dan lebih lagi. Yang pada akhirnya kalau ini dibiarkan, ini akan menyeret kehidupan manusia tersebut kepada jurang kehancuran, kepada sebuah kebinasaan. Nimrod sebetulnya sudah memiliki kekuasaan, sudah punya popularitas. Tetapi karena dia serakah, karena dia angkuh, karena dia sombong, dia merasa tidak puas. Dengar baik, orang yang sombong selalu akan merasa masih ada yang kurang dalam hidupnya. Orang yang sombong sulit untuk merasa puas diri. Orang yang sombong pun adalah orang yang sulit untuk menaklukkan dirinya, untuk bisa mengendalikan dirinya, untuk bisa taat dan tunduk terhadap apa yang menjadi otoritas yang ada di atasnya. Menarik sekali, dari kata Nimrod ini kita mendapatkan, kalau kita melihat dari sebuah kamus, saya mencatatnya di sini, kata Nimrod yang berarti Namruds dalam bahasa Ibrani berasal dari kata marat. Nimrod ini memiliki arti dia membangkang. Ternyata nama Nimrod ini artinya seorang pembangkang, seorang pemberontak, seorang yang melakukan tindakan perlawanan, ketidaktaatan. Nah, dengar baik, orang yang sombong, orang yang angkuh selalu akan melakukan tindakan pemberontakan, tindakan ketidaktaatan. Karena ambisi kesombongannya tersebut, karena keangkuhannya tersebut, tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri, rasa cukup, rasa puas. Akhirnya dia melakukan sebuah gerakan, dan gerakan-gerakan yang tanpa disadarinya menjadi sebuah pemberontakan, minimal pemberontakan terhadap suara hati nurani yang saya percaya Tuhan bisikkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk kita berhenti mengejar, untuk kita berhenti bertindak, untuk kita berhenti melakukan sesuatu yang pada akhirnya hanya akan menyengsarakan, hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi karena keangkuhan, karena kesombongan, kita tidak berhenti, kita tidak mau stop, kita akan jalan terus, kita akan lakukan terus. Dan itulah cirinya, bahwa orang yang sombong akan selalu melakukan tindakan pembangkangan, tindakan yang keras kepala, tindakan yang tidak mau tunduk, yang tidak mau taat terhadap otoritas yang ada di atasnya. Bahkan yang lebih menyedihkan, orang yang sombong, orang yang angkuh, itu bisa melakukan tindakan pemberontakan kepada Tuhan. Dan itu terbukti. Lucifer memberontak, Adam dan Hawa memberontak. Kenapa? Karena ada kesombongan yang di dalam dirinya, yang tidak dipatahkan,
keangkuhan yang tidak dipatahkan, kesombongan yang tidak dihancurkan. Nimrod demikian, orang yang sudah punya popularitas, seseorang yang sudah punya kedudukan, sudah punya pangkat, apalagi sebetulnya mau dicari. Tetapi karena dia sombong, dia angkuh, dia masih tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Akhirnya dia coba untuk mendapatkan yang lebih lagi dengan cara membangun menara Babel. Sesuatu yang pada akhirnya hanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Pelajari baik-baik dalam Kejadian pasal yang ke-11 tadi. Kesombongan selalu berhadapan langsung dengan Tuhan. Tuhan selalu langsung menghadapi dosa kesombongan ini. Dosa kesombongan adalah sesuatu dosa yang tidak Tuhan sukai. Dan Tuhan sendiri yang menggagalkan rencana pembangunan menara Babel. Bukan melalui perantaraan yang lain. Tetapi Alkitab mengatakan, lalu turunlah Tuhan untuk mengacau balaukan, menghancurkan, memporak-porandakan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang membangun menara Babel tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam keangkuhan, ketika kita hidup dalam kesombongan, cepat atau lambat, yang akan berhadapan dengan kita adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan bisa gagalkan, Tuhan akan hancurkan setiap apa yang menjadi perencanaan-perencanaan yang kelihatannya luar biasa hebat sekalipun, yang seolah-olah menurut ukuran manusia adalah sebuah kebanggaan, sebuah kepujian, kehormatan, kenamaan. Tetapi dengar baik, ketika ada satu tujuan, yaitu keangkuhan dan kesombongan menjadi motivasi dalam apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, cepat atau lambat, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat itu pasti akan mengalami kehancuran. Sebab banyak ayat di dalam Alkitab yang memberikan peringatan kepada kita. Allah benci orang yang tinggi hati, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi betul-betul dosa kesombongan ini dosa yang akan dihadapi langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berhadapan langsung dengan dosa kesombongan ini. Jadi berhentilah untuk jadi sombong, berhentilah untuk jadi manusia yang angkuh. Patahkan kesombongan, patahkan kehancuran. Karena itu tidak akan pernah membuat kita menjadi orang yang mengalami keadaan hidup yang diberkati Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Belajarlah untuk hidup dalam realitas sorga, realitas kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong, orang yang tidak merasa puas diri. Orang yang sombong adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan pemberontakan. Seperti Nimrod tidak puas diri. Seperti Nimrod yang memiliki arti namanya adalah seorang yang memberontak, seorang yang membangkang. Bagaimana orang yang memberontak, bagaimana orang yang membangkang, orang yang melawan, orang yang tidak mau tunduk, orang yang tidak mau taat, bisa hidup dalam realitas sorga. Sistem kerajaan sorga, hukum kerajaan sorga itu bukan hukum kesombongan, tetapi hukum kerendahan hati yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin orang sombong bisa hidup dalam realitas sorga. Sangat mengalami kerugian kalau kita hidup dalam realitas dunia semata tanpa kita hidup dalam realitas sorga. Kenapa demikian? Apa untungnya kita hidup dalam realitas sorga? Bukankah kita hidup di muka bumi? Jadi kenapa kita harus hidup dalam realitas sorga? Oh, tunggu dulu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Dan saya mengajak hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Belajar untuk hidup dalam realitas sorga, belajar untuk hidup dalam realitas kerajaan Allah. Seperti apa gambarannya? Coba kita lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika seseorang hidup dalam realitas kerajaan Allah, dalam realitas kerajaan sorga, kehidupan orang tersebut akan hidup di dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan, bukan dalam kemunafikan, bukan dalam kehidupan yang penuh dengan intrik tipu daya. Tetapi yang ada adalah kebenaran. Sebab kerajaan Allah itu bukan hanya persoalan makan minum, tetapi persoalan kebenaran.
Orang yang hidup dalam realitas kerajaan sorga, Roma 14 ayat yang ke-17 ini mengatakan dia akan hidup dalam kebenaran. Lalu yang kedua, orang yang hidup dalam realitas kerajaan sorga adalah orang yang punya damai sejahtera. Saya percaya orang yang sombong adalah orang yang sulit untuk hidup dalam damai sejahtera. Orang yang angkuh sulit untuk hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Ketika tidak ada saingan, ketika tidak ada yang bisa melebihi dirinya, maka dia aman. Dia akan tenang, dia akan tentram, dia akan damai. Tetapi cobalah ketika dia bertemu dengan orang yang bisa lebih dari dirinya, ada orang yang bisa memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya, bisa memiliki pengetahuan yang lebih dari dirinya, memiliki kehidupan yang lebih dari dirinya, maka ada sesuatu yang mulai terusik dalam diri orang yang sombong tersebut. Apa yang terusik? Yaitu kedamaiannya, ketenangannya. Jadi orang yang sombong sulit untuk hidup dalam damai sejahtera. Orang yang sombong sulit untuk hidup dalam ketenangan. Dan dia tidak akan pernah bisa hidup dalam realitas kerajaan Allah. Karena damai sejahtera adalah realitas kerajaan sorga. Dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga ada damai sejahtera. Dan ketika kita hidup dalam realitas sorga, realitas kerajaan Allah, sekalipun kita masih hidup di bumi ini, tetapi kita berjalan hidup dengan hukum kerajaan Allah, maka kita punya damai sejahtera. Kita tidak terusik dengan orang mau punya yang lebih dari diri kita. Kita tidak pernah terusik dengan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kesombongan, karena kita tidak hidup dalam keangkuhan, dan kita memiliki damai sejahtera. Karena kita sendiri pun menjadikan diri kita menjadi orang yang memiliki rasa puas, rasa cukup. Sehingga kita menggantungkan hidup kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi ketika kita hidup dalam realitas kerajaan Allah, maka kita punya damai sejahtera. Lalu yang berikutnya dalam Roma pasal 14 ayat 17 ini, orang yang hidup dalam realitas kerajaan sorga adalah orang yang hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Ada kebahagiaan, ada sukacita dalam kehidupannya. Sulit sekali bagi orang yang hidup dalam keangkuhan, kesombongan untuk bisa hidup dalam kesukacitaan, kebahagiaan, kegembiraan. Kenapa? Karena ketika dia melihat ada sesuatu yang melebihi dirinya, maka dia mulai menjadi orang yang mengalami keadaan yang galau dan terusik. Orang yang sombong sulit untuk bisa bahagia. Orang yang angkuh sulit untuk bisa bersukacita. Itu sebabnya berhentilah jadi sombong, berhentilah jadi angkuh. Patahkan kesombongan, patahkan keangkuhan, supaya kita punya sukacita oleh Roh Kudus. Sebab hanya orang yang hidup dalam kerendahan hatilah yang akan bisa hidup dalam realitas kerajaan sorga. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Nah, orang yang hidup dalam realitas sorga, realitas kerajaan Allah, dia adalah orang yang punya kuasa, punya kemampuan, punya otoritas yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan kuasa ini. Hari-hari ini kita membutuhkan kesanggupan lebih yang dari Tuhan. Bukan memamerkan kehebatan kita, bahwa kita punya segala sesuatu. Kita punya fasilitas mewah, kita punya pangkat dan kedudukan yang tinggi, kita punya koneksi kehidupan yang banyak dalam kehidupan ini. Lalu kita menjadi berbesar diri, kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang sombong. No, bukan itu. Tetapi kita perlu kuasa, kita perlu kekuatan Tuhan. Karena tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa otoritas yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka ke depan kita akan berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, tantangan kehidupan yang tidak mudah ke depan. Tetapi ketika kita punya kuasa Tuhan, kita punya kemampuan dan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan, maka kita akan bisa menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Karena kita hidup dalam realitas kerajaan sorga. Orang yang sombong akan mengalami kehancuran. Tapi ketika orang mengalami keberkatan hidup, karena dia hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam realitas kerajaan sorga. Jadi hari ini
saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang membangun kehidupan ini, bangun kehidupan kita untuk kita mulai hidup di dalam realitas kerajaan sorga. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yaitu kita perlu menghancurkan keangkuhan. Kita perlu menghancurkan kesombongan dalam kehidupan kita. Kenapa kesombongan dan keangkuhan itu harus dihancurkan? Karena memang tidak ada untungnya kita jadi angkuh, tidak ada untungnya kita jadi sombong. Mungkin untuk sesaat orang yang sombong adalah orang yang mendapat pujian, kehormatan, kenamaan, popularitas, dan kedudukan. Tapi semua itu hanya bersifat sementara dan juga adalah semu adanya. Mudah bagi Tuhan untuk membolak-balik keadaan, mudah bagi Tuhan untuk menghancurkan, mudah bagi Tuhan untuk mengangkat ataupun merendahkan, mudah bagi Tuhan untuk menjadikan miskin dan kaya, mudah bagi Tuhan untuk memulihkan atau menghancurkan. Jadi kesombongan itu tidak ada untungnya, keangkuhan itu tidak ada untungnya. Dan saya pun percaya Bapak Ibu Saudara pun mengerti kebenaran ini. Tetapi seringkali tanpa sadar kita menjalani, kita mengerjakan, kita memperkatakan, kita hidup di dalam keangkuhan, kita hidup dalam kesombongan. Maka hari ini sama-sama kita belajar, sama-sama kita diingatkan untuk kita patahkan, kita hancurkan belenggu kesombongan ini. Kenapa demikian? Yang pertama yang saya catat di sini, karena ada Tuhan yang memberi penilaian dan keputusan. Orang yang sombong seringkali ingin mendapatkan penilaian dan keputusan menurut caranya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan yang dia mau, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia bisa jadi marah, dia bisa jadi kecewa, dia jadi galau, dan akhirnya damai hilang, sukacita hilang, dan mereka akan hidup di dalam kepalsuan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak benar karena mereka keluar dari realitas kehidupan kerajaan Allah. Mereka tidak hidup dalam realitas kerajaan Allah, tapi mereka hidup dalam realitas dunia sesaat. Kenapa kita perlu menghancurkan kesombongan? Karena ada Tuhan yang memberi penilaian dan keputusan. Apa maksudnya? Mari kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Orang yang sombong hanya terpaku kepada persoalan-persoalan luar, persoalan-persoalan lahiriah semata. Ya, manusia juga seringkali mengukur kehebatan, mengukur kesuksesan, mengukur keberkatan seseorang dari apa yang dipunyai, dari apa yang kelihatan. Tetapi berbeda sekali dari apa yang Tuhan nilai. 1 Samuel pasal 16 yang ke-7 mengatakan, Tuhan tidak memperhitungkan, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan-penampilan lahiriah semata. Tuhan tidak tertarik dengan harta kekayaan kita. Tuhan tidak tertarik dengan kedudukan tinggi kita. Tuhan tidak tertarik dengan popularitas kita. Tuhan tidak tertarik dengan kecakapan kita. Tuhan tidak tertarik dengan prestasi-prestasi duniawi kita. Selama kita tidak punya hati benar di mata Tuhan. Sebab Alkitab ini mengatakan yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan tidak melihat kedudukan kita. Tuhan tidak melihat popularitas kehidupan kita. Tuhan tidak melihat status sosial kehidupan kita. Mungkin di mata manusia kita bukan siapa-siapa. Di mata manusia kita bukan orang hebat. Di mata manusia kita bukan orang yang punya kedudukan tinggi. Di mata manusia kita direndahkan, kita diremehkan. Tetapi selama kita punya hati benar, selama kita punya hati murni, hati tulus, hati cinta Tuhan, hati takut akan Tuhan, maka Alkitab mengatakan Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan, Tuhan mempedulikan. Oh, haleluya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 menjadi pembuktian bahwa ada Tuhan yang memberikan penilaian dan keputusan. Jadi, kenapa kita mesti sombong? Jadi kenapa mesti kita menjadi orang yang angkuh? Tidak perlu.
tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh. Kenapa? Karena yang dilihat Tuhan bukanlah kemewahan hidup, bukanlah prestasi-prestasi duniawi kita, bukanlah popularitas kita, tetapi yang Tuhan lihat apa yang ada di dalam hati kita. Selama hati kita cinta akan Tuhan, selama hati kita takut akan Tuhan, Tuhan lebih mempedulikan hal itu dibanding dengan kemegahan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan kehormatan, kedudukan, prestis, popularitas kehidupan yang kita punyai. Jadi ada Tuhan yang memberi penilaian dan keputusan. Ingat ini selalu. Saya percaya kalau kita mengingat ada Tuhan yang memberikan penilaian dan keputusan, maka kita tidak akan bertindak secara gegabah. Kita tidak bertindak asal-asalan. Kita tidak hidup di dalam kesombongan dan keangkuhan. Yang kedua, kenapa belenggu kesombongan harus dihancurkan? Karena kita perlu menyadari siapa diri kita sebagai manusia. Realitas kehidupan kita sebagai manusia itu seperti apa. Kita lihat Ayub pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Ayub pasal 25 ayat yang ke-6. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenggal, anak manusia yang adalah ulat. Oh, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayub pasal 25 ayat yang ke-6. Ini bicara tentang gambaran realitas kehidupan manusia. Manusia digambarkan seperti ulat. Kenapa kita nggak perlu sombong? Kenapa kita nggak perlu angkuh? Karena kita perlu sadar tentang kenyataan hidup, realitas hidup kita sebagai manusia. Sekalipun kita orang kaya, sekalipun kita orang berpangkat, berkedudukan. Dengar baik, hari ini saya sampaikan, dalam kasih Tuhan saya sampaikan, bahwa kita perlu mengingat realitas kehidupan kita sebagai manusia. Dan Alkitab menggambarkan hidup kita ini seperti ulat. Sesuatu yang tidak ada harga dan nilainya. Menjadi seperti hama, seperti pembawa kerusakan. Jadi apa yang kita mau kerjakan dengan kesombongan? Apa yang kita mau dapatkan dengan keangkuhan hidup? Hidup ini sementara, Bapak Ibu. Hidup ini sebentar. Hidup ini singkat. Hidup ini cuma satu kali. Jadi jangan sia-siakan. Jangan melakukan segala sesuatu. Jangan terus kejar ambisi kesombongan, ambisi keangkuhan hidup kita. Berhentilah dan pikirkan kembali bahwa realitas kita sebagai manusia. Kita mengatakan kita seperti ulat. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ketiga. Mazmur 90 ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Mazmur 90 ayat yang ketiga mengatakan hidup kita seperti debu. Tidak punya arti, tidak punya nilai sama sekali. Debu walaupun ukurannya sebesar gunung dibandingkan emas, ya, dengan kondisi ya satu truk sajalah, katakan mutiara satu truk dengan debu segunung. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, mana yang Bapak Ibu Saudara mau pilih? Kalau Bapak Ibu Saudara memilih ya debu segunung, nah berarti ada sesuatu yang berbeda, ya, ada sesuatu yang unik. Tetapi saya yakin, saya percaya manusia akan selalu memilih ya mutiara, memilih emas, memilih logam mulia yang punya nilai lebih dibandingkan debu. Kita mengatakan Mazmur 90 ayat yang ketiga, manusia ini seperti debu. Jadi kalau kita ini seperti debu yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya, kecil sekali, kenapa kita mesti sombong? Kenapa mesti angkuh? Mari berhentilah untuk jadi orang yang sombong, untuk jadi orang angkuh. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan membuang waktu, jangan membuang tenaga begitu besar kita curahkan untuk mencari nama, membuat kehidupan kita terbelenggu, ya, masuk di dalam kubangan keangkuhan dan kesombongan. Semuanya sia-sia. Menara Babel dibangun karena keangkuhan, karena kesombongan. Akhirnya porak-poranda, akhirnya hancur berantakan. Jadi berhentilah. Patahkan belenggu kesombongan, patahkan belenggu keangkuhan. Kenapa? Realitas kita sebagai manusia. Sadari
kita ini manusia. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Ya, makanya di dalam peribahasa kehidupan ini ada sebuah pernyataan dalam peribahasa. Di atas langit masih ada langit. Jadi, apa yang kita mau sombongkan? Kalau hari ini kita punya, di atas kita ada orang yang lebih, yang punya sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya. Jadi kita nggak bisa sombong sebetulnya. Ya, orang yang sombong itu hanya orang yang bisa menyombongkan diri dengan orang, membandingkan hidupnya dengan orang yang di bawah dirinya. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, orang yang di bawah kita belum tentu orang yang tidak seberuntung kita. Sebab kembali lagi tadi, yang Tuhan nilai bukan seberapa banyak yang kita punya. Yang Tuhan nilai, yang Tuhan lihat bukan seberapa hebat kita, tetapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana suasana atau kondisi di dalam diri kita. Ingatlah, kita ini manusia. Realitas hidup kita seperti ulat, seperti debu. Jadi jangan sombong ya. Jadi jangan hidup dalam keangkuhan. Berhenti jadi sombong. Berhenti hidup dalam keangkuhan. Jangan mengulang dosa Lucifer. Jangan mengulang dosa Adam dan Hawa. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita perlu mematahkan belenggu kesombongan? Karena pada akhirnya segala sesuatu dalam hidup yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita jalani harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada pertanggungjawaban kehidupan. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita akan melihat sebagai ayat penutup. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi yang terakhir, yang ketiga, kita perlu mematahkan belenggu kesombongan. Kenapa? Karena apapun yang kita sudah kerjakan dalam hidup ini, apapun yang kita buat dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita jalani, pada akhirnya semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai justru kita nanti berhadapan dengan Tuhan mempertanggungjawabkan kesombongan, keangkuhan hidup kita. Buat apa? Tuhan sangat benci dengan kesombongan dan keangkuhan. Kalau Tuhan sendiri sudah benci dengan kesombongan dan keangkuhan, bagaimana kita bisa berani berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan keangkuhan dan kesombongan? Saya yakin, saya percaya, tidak akan kita bisa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesombongan dan keangkuhan. Jadi berhentilah, jangan sombong, jangan angkuh. Karena pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Mari jalani hidup sebagai orang yang berjalan dalam kerendahan hati. Karena itu jauh lebih disukai Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang kami terima hari ini. Bentuk dan jadikan kami bukan menjadi orang yang sombong, tapi bimbing dan tuntut kami menjadi orang yang hidup dalam kerendahan hati. Kami hidup dalam realitas kerajaan sorga. Ini kami di hadapan-Mu, ampuni kami kalau kami selama ini sombong dan angkuh. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari hidup yang singkat ini, tidak menjadi manusia yang sombong, tapi kami menjadi manusia yang hidup memuliakan Tuhan dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, dalam sikap hidup yang benar mempermuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami terima hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan dalam program ODF online dengan firman Tuhan hari ini. Apa yang saya bagikan, saya percaya memberkati setiap kehidupan kita. Karena tidak akan pernah firman yang keluar dari mulut Allah itu akan jadi sia-sia. Segala sesuatu akan dikerjakan menurut apa yang Tuhan tetapkan dan rencanakan. Manusia bisa merencanakan segala sesuatu, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Jadi jangan pernah jadi orang yang sombong dan angkuh, yang menganggap diri bisa kuat. Tapi jadilah orang yang rendah hati, selalu bergantung kepada Tuhan, selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kerendahan hati dan bukan dalam kesombongan. Puji Tuhan.
Sampai berjumpa dalam program-program selanjutnya di program ODF online dengan firman Tuhan ini, dalam pembahasan serial khotbah, pembelajaran kepada firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Amin.